Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sandi. Kali ini saya berada di salah satu wisata Banyuwangi, yaitu di Watu Dodol. Konon guys, Watu Dodol ini katanya sangat angker. Dan kita sekarang berada di sini. Ini tempat ini menuju ke Gua Jepang. Konon katanya Gua Jepang ini sangat angker dan membuat bulu kuduk kita tuh merinding guys. Apakah bener ini tempatnya angker atau cuman receh-receh? Langsung aja ikutin busuk-busukan kita. Yuk, langsung aja. Oh ya, guys, kita bisa lihat ke sini, potret ke sini. Di sini tuh juga ada makam satu. Ini makam, mungkin makam penduduk sini ya. Ini ya, bisa lihat satu situ. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sana, itu adalah patung gandrung. Kita bisa melihat lebih dekat lagi lewat sana. Yuk kita ke sana aja. Baiklah, sekarang kita berada di ini namanya Bukit Watu Dodol. Dan sebelah kanan sini ini ada kayak tugu ya. Itu tugunya orang Cina mungkin. Dan kita bisa lihat ke sini. Lebih dekat lagi. Itu di sana ada patung gandrung maskotnya Banyuwangi. Watu Gandrung. Dan kita bisa melihat di sebelah sana itu lautan, dan Watu Dodolnya itu. Di situ Watu Dodolnya. Guys,
di sebelah kiri saya itu, sebelah sana, saya tuh merasakan kalau dari tadi itu kita diawasin dan diikutin oleh kayak sosok cewek. Ceweknya itu entah, saya nggak ngeliat bawahnya seperti apa, cuman dari sini ke atas tuh cewek. Dari tadi diikutin di sebelah sana. Mungkin dia hanya say hello aja mungkin ya. Kita lanjut aja perjalanannya, kita masih jauh. Baiklah guys, kita sekarang udah ada di mulut gua. Ini. Wih, ternyata guys, ada apa nih? Saya melihat di sini banyak sekali sekerumpulan makhluk astral. Makhluk astral, mereka udah tua-tua guys. Ini, jadi banyak, ada yang duduk, ada yang berdiri, banyak di sini guys. Yuk kita lihat. Permisi. Assalamualaikum. Ini tingginya itu mungkin 175 cm guys. Saya tuh melihat di sini tuh ada kayak bapak. Beliau itu ada di sini satu, dan yang paling menonjol itu di sini guys. Beliau tuh duduk sambil selonjoran gitu. Lihat ada di sini. Tua banget guys. Dan kita bisa lihat ini ruang-ruangannya, guys. Ini apa ya? Ada tikar ya? Apa dibuat pik-pik-pik? Wis, nggak boleh ngomong sembrono. Dan kita bisa lihat di sini guys, ini tuh untuk pengintaian. Jadi gua Jepang ini berfungsi untuk mengintai musuh yang ada di sana, yang dari apa namanya, lawan yang dari laut itu sudah tinggal di sini diintai. Kita bisa deket sini kok. Ayo. Dan di sini adalah puncaknya.
kita nggak bisa turun lagi karena di situ tuh jurang. Kita tuh bisa melihat keindahan kota Banyuwangi, lautnya. Masuk. Baiklah guys, dan memang di gua ini itu ada beberapa penunggu makhluk astralnya yang ada di sini. Tapi mereka itu gimana ya, nggak negatif, energinya nggak negatif. Jadi mereka itu mengira karena ini gua Jepang dan di sini itu di tengah hutan, jadi sugestinya mereka itu angker dan menyeramkan. Ya mungkin bagi mereka, cuman kalau bagi saya ya seorang receh guys. Dan sekarang kita akan turun menuju ke bawah dan kita akan melanjutkan lagi di Watu Dodolnya. Konon di sana itu angker banget. Dulu ada apa namanya, salah satu televisi, acara televisi itu nggak kuat merekam di situ sampai akhirnya di-cut. Dan saya akan mencoba untuk melihatnya apakah benar-benar kuat apa enggak guys. Barusan di belakang itu saya melihat ada yang lewat gitu, saya ke sana guys. Ya mungkin hanya lewat aja guys. Yuk kita langsung menuju pulang, ikutin terus perjalanan kita guys. Baiklah guys, kita sekarang udah menuju turunan ke bawah tempat kita tadi. Dan bentar lagi kita akan menuju ke Watu Dodolnya sana. Dan kita juga melihat Watu Dodolnya nanti ke sana malam-malaman. Dan karena ini maghrib, kita break dulu ya. Hai guys, sekarang saya ada di Watu Dodolnya langsung. Tepatnya di belakang saya. Ini memang besar guys, kita bisa lihat. Memang yang saya rasakan di Watu Dodol ini ada yang menunggu. Sosoknya itu tinggi besar, hitam gitu, besar sekali. Auranya besar, auranya itu besar, kepalanya juga besar, hitam. Dan barusan saya udah berkomunikasi, saya mau izin video di sini, katanya nggak apa-apa. Kita yang dulu itu yang bikin video di sini katanya nggak kuat, mungkin mereka belum izin dulu. Jadi kaki saya sekarang gemetar soalnya merasakan aura itu besar banget guys. Dan ini bukan raja-raja guys. Saya ngomong sebenarnya ini bukan raja-raja sekali lagi. Hati-hati ya guys. Dan langsung aja kita lihat ke sini mendekat. Batu ini, konon batu ini hidup kata warga setempat karena batu ini dulu itu mau dipindahkan karena menghalangi jalan sampai ditarik oleh kapal. Kapalnya pun itu tenggelam guys, nggak kuat narik kapal batu ini. Padahal batu ini cuma numpang doang, bukannya terkubur atau apa, cuma numpang doang. Memang batu ini sangat misteri. Dan katanya sekali lagi saya bilang ini bukan raja-raja, beneran. Langsung aja kita lihat numpangan batunya di sini guys. Lihat itu batunya tuh cuma numpang gitu aja, jadi nggak terkubur batunya. Kita bisa lihat sekelilingnya sini guys. Ini bisa lihat, itu tuh hanya numpang doang. Ini sekel gua gemeter yo. Ini beneran besar banget guys kekuatannya. Dia mau masuk. Kalau masuk ke saya takutnya itu terjadi apa-apa ke tengah jalan sini. Karena ini kan jalan ramai. Saya nggak mau dia masuk ke saya dulu. Nanti aja kalau saya ada tempat lain boleh saya masukkan. Guys, ini itu hanya menumpang gini aja batunya, tapi ditarik oleh kapal pun nggak bisa, dipindahkan pun juga nggak bisa.
ini cuman ngeruan orang sendiri guys ini. Ini ada telapak kaki dan telapak tangan, mungkin ini hanya saya sendiri. Ini guys. Ini memang besar banget buatannya sekali lagi guys. Jadi kalau lewat sini tuh harus hati-hati karena memang itu penuh misteri. Ini penuh misteri. Langsung saja kita ke patung gandrungnya sebelah sana. Kita lihat apakah besar juga seperti ini atau hanya biasa. Langsung aja kita ke sana yuk. Hai guys, sekarang saya berada di patung gandrungnya ikon dari Banyuwangi. Kita langsung saja lihat di belakang saya. Itu koron guys, patung gandrung itu menyimpan banyak sebuah misteri. Dan nanti kita lihat, kita menuju ke bawah dulu. Di bawah itu ada kayak sumber gitu guys. Dan konon segitu sangat angker. Kita lihat apakah angker atau raja-raja. Ikutin jalan kita. Guys, percaya atau tidak, saya merasakan bahwa patung itu kayak hidup guys. Beliau kayak senyum gitu. Itu bukan senyum karena patung itu, tapi kayak ada yang apa namanya, ada energi yang kayak senyum patung itu. Coba dilihat, apakah kelihatan? Kita ke bawah aja langsung. Oh, yang katanya ada sumbernya itu ya? Saya merasakan kayak bau-bau anyir gitu di sana. Kita lihat aja. Saya merasakan bau anyir di sini. Dan banyak sekali kayak orang-orang mati yang dibuang di sini. Apa itu di sumber? Kita lihat. Ini sumber. Jadi ini air tawar, bukan air asin. Tapi saya merasakan yang di sebelah sini itu banyak banget mayat-mayat yang di sini. Kebanyakan mayat laki-laki yang di sini. Mungkin itu mayat pembunuhan atau apa, saya kurang tahu juga. Memang banyak banget mayat-mayat yang dibuang di sini. Baunya sangat anyir banget. Dan ada satu sosok yang laki-laki di situ tuh nggak tolong terus, tolong gitu ke saya. Kenapa nih? Nggak tahu, dia kayak penuh darah banget dia, kayak lehernya sini kayak digorok gitu. Tapi dia kayak minta tolong gitu ke saya, cuma tolong aja dari tadi. Apa mungkin zaman perjuangan dulu ya? Saya nggak tahu. Auranya besar banget di sini. Jadi bener kata warga, kalau di sini sama di Watu Dodol itu sangat besar auranya, memang bener. Saya mengakuin memang bener, bukannya raca-raca. Ya, tetapi karena saya sebelum kesini tadi udah izin dulu, udah berkomunikasi sama beliau-beliau, saya diizinkan. Jadi alhamdulillah lancar video ini.
baiklah guys, sekian dulu video blusuk-blusukan dari saya yang ada di Watu Dodol ini. Dan kesimpulan dari saya, Watu Dodol ini bener-bener angker guys, jadi bukan raja-raja. Sekian dulu video dari saya, dan ikutin terus perjalanan saya, dan jangan lupa klik tombol subscribe jika suka video ini, dan klik tombol oke. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.